Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama kami dalam pembelajaran daring kita atau pembelajaran online kita di sini. Semoga apa yang akan kita pelajari kali ini menjadi manfaat untuk kita, menjadi barokah untuk kita. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari reproduksi pada tumbuhan. Nah, sekarang kita akan mempelajari reproduksi pada hewan. Nah, reproduksi pada hewan sendiri kita bagi menjadi dua. Yang pertama ada reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Nah, pada reproduksi yang pertama, reproduksi aseksual. Apa itu reproduksi aseksual? Nah, reproduksi aseksual adalah reproduksi yang dapat dilakukan oleh satu individu saja. Nah, jenisnya itu dibagi menjadi dua, ada fragmentasi dan ada tunas. Nah, jadi pada reproduksi aseksual ini tidak dilakukan oleh dua atau lebih. Jadi hanya cukup satu individu saja sudah dapat menghasilkan individu yang baru. Yang pertama, fragmentasi. Nah, fragmentasi adalah proses reproduksi yang terbentuk dari potongan tubuh induknya. Nah, maksudnya di sini adalah dari potongan tubuh induknya sendiri itu bisa menghasilkan satu individu yang baru. Jadi satu potong bisa menjadi satu individu baru. Berarti kalau ada 3 potong, berarti nanti bisa jadi 3 individu baru. Dan begitu seterusnya, bahkan 10 potongan pun bisa menjadi 10 potongan individu baru. Nah, contohnya untuk fragmentasi ini ada yang namanya cacing planaria. Nah, pada cacing planaria kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian kepala, yang kedua ada bagian badan, yang ketiga ada bagian ekor. Nah, kita bagi menjadi 3 bagian. Nah, setelah kita bagi, nanti planaria atau cacing planaria ini dia akan berusaha menumbuhkan kembali bagian yang sudah tidak ada. Jadi yang pertama pada bagian kepala ini kan awalnya dia hanya kepala saja, tetapi lama-kelamaan dia akan memunculkan bagian badannya dan bagian ekornya. Begitu juga pada yang ini. Jadi dia awalnya kan hanya perut saja, nanti dia akan memunculkan bagian kepala dan bagian ekornya ini. Begitu juga yang ketiga, semua dia awalnya hanya ekor saja, dia akan memunculkan bagian badan dan bagian kepala. Sehingga lama-kelamaan dia akan menjadi individu yang baru sama seperti induknya. Jadi awalnya induknya seperti ini, kita potong menjadi 3. Sehingga cacing planaria sendiri nanti lama-lama akan menjadi 3. Jadi dari 3 potong dari satu induk kita bagi menjadi 3, dia akan menjadi 3 individu yang baru. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada tunas. Nah, pada bagian tunas ini, tunas adalah cara reproduksi dengan membentuk tunas pada bagian tubuhnya. Nah, sebelumnya kita kan sudah membahas tentang reproduksi pada tumbuhan. Salah satu reproduksinya adalah pada pisang. Nah, pada pisang dia kan sebelum mati atau sebelum mengeluarkan buah atau sebelum menghasilkan buah, dia akan membentuk tunas baru untuk melanjutkan induknya. Nah, pada hewan juga ada sama. Juga ada jenis reproduksi yang sama dengan menggunakan tunas. Jadi pada bagian ini reproduksi akan membentuk tunas di bagian tubuhnya. Jadi sebelum dia dewasa atau pada saat dia dewasa, dia akan membentuk tunas terlebih dahulu sehingga ketika
hewan tersebut sudah sampai pada umurnya, sehingga dia sudah memiliki keturunan yang akan melanjutkan induknya. Nah, contohnya yang pertama itu ada anemon laut. Nah, di sini ada anemon laut yang warna hijau. Nah, bagian tunasnya itu adalah yang bagian ini. Jadi ada anemon laut yang sudah besar, dia akan menumbuhkan tunas yang lain. Jadi walaupun yang ini mati dan menjadi karang, yang ini akan tetap hidup sehingga kelangsungan anemon laut ini tidak akan punah. Nah, yang kedua ada ubur-ubur. Ubur-ubur juga dia akan melakukan reproduksi dengan cara bertunas. Jadi dia akan tumbuh di bagian tentakelnya, tunasnya, sehingga ketika ubur-ubur mati tunasnya akan berpisah dari induknya. Oke, yang kedua ada reproduksi seksual. Nah, reproduksi seksual di sini adalah reproduksi pada hewan yang membutuhkan dua individu. Nah, lebih tepatnya ada individu betina dan individu pejantan. Jadi dia membutuhkan dua jenis individu, yaitu satu betina dan satu pejantan. Nah, untuk hewan yang seksual di sini kita bagi menjadi dua. Ada hewan avertebrata dan hewan vertebrata. Nah, pada hewan vertebrata biasanya itu melakukan metamorfosis. Nah, apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik ataupun hanya struktur setelah kelahiran atau penetasan. Jadi maksudnya di sini adalah metamorfosis itu adalah perubahan dari awal dia baru lahir atau dari awal dia penetasan sehingga dia menjadi hewan dewasa. Jadi ada tahapan-tahapannya. Jadi tidak langsung seperti kita manusia kan dari lahir sudah bentuknya seperti ini, hanya pertumbuhan fisik saja yang berbeda. Tangan tetap dua, kaki tetap dua, hidung tetap satu. Nah, tetapi kalau pada hewan yang bermetamorfosis itu ada perubahan penampilannya. Jadi ada perubahan penampilan atau ada penambahan strukturnya. Seperti itu. Nah, metamorfosis sendiri di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Oke, yang pertama metamorfosis sempurna. Nah, metamorfosis sempurna itu adalah perubahan bentuk yang berbeda setiap fasenya. Jadi ada bermacam-macam fasenya. Nah, ini adalah gambar dari metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Nah, awalnya dari telur kupu-kupu. Telur kupu-kupu ini biasanya disebut dengan larva. Telur kupu-kupu dia akan berubah menjadi larva, kemudian menjadi pupa dan menjadi hewan dewasa. Dari dewasa akan bereproduksi, akan menghasilkan telur. Nah, begitu seterusnya. Jadi ada perubahan bentuk atau perubahan wujud. Nah, dari awalnya dari kupu-kupu dia bertelur, kemudian menjadi larva. Nah, larva pada kupu-kupu biasanya kita sebut dengan ulat. Nah, dari telur sendiri untuk menjadi ulat bentuknya kan sudah beda. Nah, kemudian proses selanjutnya itu dia menjadi pupa. Nah, dari pupa dan larva sendiri juga bentuknya sudah berubah, beda lagi. Nah, dari pupa dia berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, beda kan, dari telur, larva, pupa dan dewasa ini beda semua. Bentuknya beda semua, dari ulat menjadi kupu-kupu. Nah, kalau ulat kalian mungkin akan geli atau gimana, sedangkan kalau kalian melihat kupu-kupu kalian akan terkagum-kagum akan keindahan dari kupu-kupu sendiri. Nah, untuk contohnya dari metamorfosis sempurna itu ada kodok. Kodok itu juga bermetamorfosis sempurna. Kemudian kupu-kupu seperti yang sudah kita bahas barusan. Kemudian yang terakhir ada nyamuk. Nah, kita lanjutkan ke metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis ini
tidak mengakibatkan perubahan bentuk yang terlalu drastis pada hewan yang mengalaminya. Maksudnya perubahannya itu hanya kecil atau tidak terlalu signifikan, tidak seperti kupu-kupu barusan kan itu perubahannya sangat signifikan antara yang awalnya seperti itu menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Nah, ini adalah gambar dari metamorfosis tidak sempurna pada ini adalah contoh gambar dari metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Nah, dari telur dia menjadi belalang yang sangat kecil, kemudian jadi yang lebih besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Tetapi bedanya di sini adalah biasanya pada bagian kaki dan bagian sayap. Nah, pada bagian kaki dan sayap untuk belalang yang kecil itu biasanya masih tidak tumbuh. Kalian bisa perhatikan antara yang ini dengan yang ini. Bagian sayapnya ini kan beda. Ini masih pendek. Jadi lompatannya juga tidak terlalu jauh. Sedangkan untuk yang ini itu sayapnya sudah cukup besar sehingga lompatannya pada belalang dewasa itu bisa jauh seperti itu. Contohnya dari metamorfosis tidak sempurna ada belalang yang seperti kita sebutkan barusan, dan kemudian ada capung. Nah, capung juga melakukan metamorfosis tidak sempurna. Nah, selanjutnya ada hewan vertebrata. Nah, hewan vertebrata ini adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, pada hewan vertebrata ini biasanya dia akan menghasilkan telur dan dia juga kadang melahirkan anak. Jadi ada hewan petelur dan hewan yang beranak. Nah, pada hewan vertebrata biasanya reproduksinya itu akan melewati masa fertilisasi. Nah, apa itu fertilisasi? Fertilisasi adalah bertemunya sel sperma dengan sel ovum. Jadi untuk ini makanya dibutuhkan dua individu, yaitu individu pejantan yang akan menghasilkan sel sperma dan individu betina yang akan menghasilkan sel ovum. Nah, ketika sel sperma dan sel ovum ini bertemu, dia akan membentuk yang namanya zigot. Nah, di zigot ini dia akan terjadi pembentukan janin atau embrio. Nah, setelah itu dia akan berkembang menjadi embrio atau calon individu baru. Nah, kemudian embrio ini dia akan menjadi individu yang baru. Nah, selanjutnya berdasarkan perkembangan embrio, hewan atau reproduksi hewan itu dibedakan menjadi tiga, yakni yang pertama ada vivipar, yang kedua ada ovipar, yang ketiga ada ovovivipar. Nah, vivipar, apa itu vivipar? Vivipar itu adalah melahirkan anak. Jadi prosesnya itu untuk menghasilkan individu baru, yakni dengan cara melahirkan anak. Nah, ini biasanya terjadi pada mamalia. Ciri-cirinya adalah yang pertama, dia memiliki daun telinga, yang kedua, dia memiliki kelenjar susu, yang ketiga, dia memiliki rambut yang menutupi tubuhnya, yang terakhir, dia akan menyusui anaknya karena dia memiliki kelenjar susu. Nah, kemudian yang kedua ada ovipar. Ovipar ini adalah hewan bertelur. Jadi yang dihasilkan adalah telur yang kemudian menetas menjadi individu yang baru. Nah, ciri-ciri dari hewan ovipar adalah yang pertama, dia tidak memiliki daun telinga dan dia tidak memiliki kelenjar susu sehingga dia tidak menyusui anaknya. Yang terakhir ada ovovivipar. Nah, ovovivipar ini berdasarkan namanya juga kita bisa ketahui bahwa ini gabungan antara ovipar dengan ovovipar. Nah, ovovivipar ini adalah hewan yang bertelur dan juga beranak. Maksudnya di sini adalah dia tidak
mengeluarkan langsung duaan, jadi tidak mengeluarkan telur dan juga tidak mengeluarkan anak, tetapi ada prosesnya. Nah, prosesnya adalah embrionya itu berkembang di dalam telur, tetapi telurnya itu tetap berada di dalam perut induknya sampai menetas. Nah, setelah menetas baru dia akan melahirkan anaknya. Jadi, individu baru tersebut awalnya dia berkembang di dalam telur, kemudian telur itu akan tetap berada di dalam perut induknya sampai menetas. Nah, contoh dari hewan ovovivipar itu salah satunya adalah hiu dan juga beberapa jenis ular. Jadi pada hiu dia akan melahirkan anaknya, tetapi sebenarnya telurnya itu sudah ada di dalam perut hiu tersebut dan ketika menetas dia akan dilahirkan. Sama dengan beberapa jenis ular. Jadi dia telurnya itu awalnya ada di dalam perut ular, kemudian setelah menetas dia akan dilahirkan ke dunia. Oke, itulah pembahasan tentang reproduksi pada hewan. Semoga pembelajaran ini bisa menjadi acuan kalian dalam pembelajaran online kali ini. Semoga juga kesehatan kita selalu terjaga, kita selalu diberikan kesehatan agar dapat melakukan aktivitas kita secara normal kembali. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.